Keinginan otoritas jasa keuangan mengurangi jumlah bank hingga 50% bukan tanpa sebab. OJK menginginkan kualitas bank yang diutamakan, bukan kuantitas seperti saat ini. Lalu apakah wacana kebijakan OJK ini tepat dilakukan di Indonesia? Paskalis Iswari akan menjelaskannya. Riri. Dalam satu dekade terakhir terjadi pengurangan bank umum di Indonesia memang, tapi jumlahnya tidak cukup signifikan. Kita lihat angkanya dari 2006 ke 2008 ada 6 bank yang berkurang ke angka 124, lalu turun lagi di 2011 menjadi 120 bank dan pada saat ini tahun ini ada 119 bank umum. Tapi kalau dilihat memang jumlahnya bahkan berkurangnya tidak terlalu banyak, tiap tahunnya kurang dari 10 bank berkurang untuk bank umum. Ini adalah rencana OJK untuk kembali memadatkan perbankan Indonesia terutama bank umum karena jumlahnya sudah terlampau besar dibandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki 8 bank di negaranya, Singapura hanya 3 bank. Ini yang akan dijadikan contoh oleh OJK, mengingat juga nantinya akan ada integrasi bank ASEAN pada 2020. Lalu dari bank secara umum ini kita lihat dari penguasaan asetnya, sebenarnya ini yang menjadi acuan OJK. Kalau Anda lihat bahwa 80% aset di perbankan Indonesia hanya dikuasai oleh 30 bank saja. Sangat signifikan jumlah perbedaannya dibandingkan dengan 20% penguasaan aset yang terbagi oleh 89 bank kecil-kecil dibandingkan dengan 30 bank besar yang menguasai 80% aset perbankan nasional saat ini. Kita lihat perbandingannya dari penguasaan aset perbankan saat ini dibandingkan dengan aset-aset yang dimiliki bank oleh Malaysia dan Singapura. Bank Mandiri dan BRI jika kita gabungkan asetnya 112 miliar dolar Amerika. Tapi bank lain kalau Anda bandingkan, satu bank saja jauh lebih banyak sekali asetnya. Bank DBS Singapura 319,8 miliar dolar Amerika untuk satu bank saja, lalu OCBC Singapura juga memiliki aset hampir 255 miliar dolar Amerika. Sementara Maybank Malaysia asetnya 166 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia, Mandiri dan BRI, dua bank digabungkan, dua bank besar baru mencapai 112 miliar dolar Amerika. Jauh sekali bahkan dibandingkan dengan Maybank yang angkanya 166 miliar. Lalu apa yang menyebabkan OJK melihat kualitas versus kuantitas yang saat ini tengah dilihat framework atau kerangka kerjanya? Pertama yang menjadi kekhawatiran adalah ketika bank-bank kecil tersebut membutuhkan likuiditas cukup besar, akan terjadi perang suku bunga seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu ketika akhirnya OJK membatasi bunga deposito. Ketika perang suku bunga terjadi, akan ada yang lebih jauh lagi yaitu ekonomi biaya tinggi akan terjadi di ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir kita ingat 2020 akan ada integrasi perbankan ASEAN. Dengan banyaknya perbankan, kekhawatiran terjadi ketika integrasi tersebut tidak akan solid dibandingkan dengan bank-bank lain seperti di Malaysia dan juga Singapura yang paling dekat. Integrasi bank ASEAN pada 2020, 6 tahun lagi, tapi kita lihat bank lokal masih ekspansinya belum masif, juga masih kalah aset, dan tentunya saat ini Bank Indonesia juga belum mau untuk menandatangani dari kerangka kerja tersebut. Untuk sementara, kembali Anda terlebih dahulu, Ani.